Selamat sore saudara-saudara, Shalom. Ya, senang sekali bisa bersama dengan saudara di hari yang indah ini. Semuanya cerah, saya lihat semua mukanya bahagia dan semuanya senang sekali rasanya karena hari ini gereja berulang tahun yang ke-25. Selamat ulang tahun ya GSRI Sunter, senang sekali bisa melayani saudara di hari ulang tahun yang sangat penting bagi kita bersama. Saya pikir baik juga ya kita kasih saling selamat ulang tahun bilang gitu kepada teman-teman di kanan kiri depan belakang. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati gereja kita gitu ya. Tuhan berkati gereja GSRI. Seru ya saudara ya, senang sekali kita merasakan ulang tahun. Tidak ada orang yang gak senang kalau ulang tahun, pasti senang karena Tuhan tambahkan lagi 1 tahun lagi usia kita dan itu artinya Tuhan masih mau berperkara sama kita. Tuhan masih mau bersama dengan kita, Tuhan masih mau menolong kita, Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Seperti pada sore hari ini kita akan mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara-saudara di hari ulang tahun yang sangat membahagiakan ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami dari waktu ke waktu. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan memberi kepada kami anugerah. Tuhan menyatakan berkat-Mu setiap kali, setiap hari kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur mendapati diri kami adalah anak Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami juga mendapati diri kami adalah jemaat di GSRI Sunter ini. Kami sungguh bersyukur bahwa gereja ini telah menjadi tempat kami bertumbuh ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan diubahkan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami dengan jelas pada sore hari ini sebagai pesan yang sangat penting untuk mengawali perjalanan kami di tahun berikutnya setelah kami merayakan bersama tahun ke-25 ulang tahun dari GSRI Sunter ini. Pakai hamba-Mu Tuhan dan urapilah dia supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan firman Tuhan ini tabur di tanah hati yang terbaik dan firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini saya membawa salam yang hangat dari STT Amanat Agung tempat di mana saya melayani. Dari dosen-dosen, dari rekan-rekan saya yang tahu bahwa saya melayani saudara pada sore hari ini, mereka menitipkan pesan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati GSRI Sunter ini menjadi gereja yang betul-betul memuliakan Tuhan, menjalankan misi Tuhan dan bahkan semua jemaat bisa bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dengan tema Ebenezer. Ini sudah ditulis di mana-mana nih kata Ebenezer ya. Nanti kita akan lihat pada akhirnya sebenarnya Ebenezer ini berbicara tentang apa. 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 kita akan baca dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret
dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haizer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel. Dari Ekron sampai Gad, orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membuka khotbah ini dengan satu istilah, ya, bisakah? Ya, dengan satu istilah ini, saudara-saudara. Ini nggak jalan nih kayaknya ya. Oke. Bisakah ditolong saya untuk slide-nya? Oh, oke. Ya, saudara pernah kan pasti dengar istilah Kristen KTP, ya? Pernah nggak saudara? Nah ya, ada yang Kristen KTP nggak di sini? Enggak, hebat Pak berarti ya ini jemaatnya hebat, nggak ada yang Kristen KTP. Istilah ini sering banget kita dengar gitu dan bahkan kita sering pakai sebagai sindiran juga. Ini Kristen KTP nih gitu ya. Pada waktu kita ngomong ini orang Kristen KTP, sebenarnya maksudnya apa gitu? Biasanya istilah ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang menjalankan kekristenannya itu hanya sebagai formalitas agama gitu. Jadi yang penting tertulis di kartu identitas bahwa dia memiliki agama. Karena menurut pandangan orang-orang di Indonesia, orang beragama itulah orang yang beradab. Jadi kalau dia tidak beragama, itu sama halnya seperti orang yang tidak beradab. Jadi daripada dibilang sebagai orang yang tidak beradab, dia tulislah agamanya apa. Tetapi sebenarnya orang seperti ini, kalaupun dia mengatakan dirinya Kristen, tetapi sebenarnya hidupnya tidak benar-benar sungguh-sungguh menjalankan kehidupannya itu sebagai seorang Kristen, saudara-saudara. Tidak menunjukkan sebenar-benarnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Jadi dia tidak memiliki iman yang benar, dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, tidak pernah berdoa mungkin, kalaupun pernah sangat jarang sekali, kalaupun pernah baca Alkitab juga sangat jarang sekali, dan bahkan ke gereja pun hanya sekali-kali. Itu pun kalau ingat dan ada niat. Tapi kalau misalnya tidak ingat dan tidak ada niat juga tidak datang ke gereja. Orang Kristen seperti ini juga tidak tertarik gitu dengan hal-hal yang bersifat rohani gitu ya. Sehingga
apapun yang dia perbuat atau seperti apapun yang dia lakukan, perbuatan dosa apapun yang dia lakukan, dia tidak merasa bersalah gitu. Biasa-biasa aja gitu. Jadi mau menipu orang kayak, mau berbuat jahat sama orang kayak, memfitnah orang kayak gitu ya, dia tidak akan merasa pusing dengan itu dan dia tidak merasa perlu bertobat, dia tidak pernah merasa bersalah atas apa yang dia lakukan gitu. Nah, saudara, di dalam menjalankan tanggung jawab religius seperti beribadah, melayani, memberi persembahan, mengasihi dan menolong sesama, itu jadi beban yang berat bagi orang-orang seperti ini karena dia merasa ada terlalu banyak yang dituntut dari dia dan dia nggak suka gitu. Nah, itu sebabnya orang-orang seperti ini mengatakan gak usah terlalu dalam-dalam lah kalau beriman gitu loh, biasa-biasa aja lah gitu. Yang tidak usah terlalu kayak gimana banget, gak usah terlalu dalam sekali dalam beriman kepada Tuhan karena nanti malah jadi banyak tuntutan. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini akan kalau misalnya ada pilihan untuk menghindar dan tidak melakukan semua kehidupan kekristenan yang seharusnya itu, maka dia akan memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jika di sebuah gereja ya saudara, ada orang-orang semacam ini dan kebanyakan jemaatnya model Kristen yang seperti ini, itu sudah dapat dipastikan bahwa gereja ini pasti nggak bisa berkembang gitu. Gereja ini pasti tidak bisa bertumbuh sebab jemaatnya tidak suka bersekutu, tidak suka melayani, tidak ada keinginan untuk bertumbuh gitu. Nah, semoga gereja saudara nggak demikian lah ya, karena kalau saya lihat bagaimana saudara antusias gitu ya datang ke ulang tahun gereja meskipun di hari Sabtu bukan di hari Minggu gitu ya, bagaimana saudara menyanyi dengan begitu baik sekali tadi saya dengar, saya lihat ada semangat juga gitu di dalam Tuhan. Tetapi faktanya saudara-saudara, banyak sekali gereja-gereja yang berada di dalam kondisi demikian gitu. Banyak sih orang Kristennya, banyak sih jemaatnya, tetapi cuma sebagai identitas di kartu kependudukannya dan tidak lebih dari itu. Sehingga sangat sulit sekali untuk melibatkan jemaat ini untuk melayani Tuhan misalnya. Sering gak saudara? Semoga di gereja saudara tidak demikian gitu. Setiap kali ada pemilihan majelis atau setiap kali ada pemilihan pengurus komisi gitu ya, itu susah sekali dapatnya. Sampai-sampai yang pelayanan itu ya orangnya itu lagi karena begitu sulit untuk mendapatkan orang yang bersedia melayani. Ada nggak fakta seperti ini? Banyak di banyak gereja. Saya dengar keluhan begitu banyak dari pemimpin gereja tentang hal ini, saudara-saudara. Kenapa dia demikian gitu? Kenapa orang tidak mau terlibat dengan begitu dalam imannya kepada Tuhan? Begitu banyak orang Kristen yang tidak meletakkan kehidupan iman Kristennya itu sebagai prioritas gitu. Benar-benar seadanya. Kalaupun ada kualitasnya minim sekali gitu. Nah, kondisi ini semakin menyedihkan dan semakin teruji pada saat baru yang berlalu ini, COVID-19 yang baru berlalu nih, pandemi saudara-saudara, yang berlangsung sangat lama sampai hampir sekitar 3 tahun kita di dalam kondisi yang sangat tidak nyaman itu. Semua orang panik, peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan bersama itu dibatasi oleh pemerintah. Tidak boleh menyelenggarakan ibadah yang mengumpulkan banyak orang. Dan sejak saat itu kemudian diputuskan bahwa ibadah itu dilakukan secara online, bukan? Demikian ya, kita melakukan itu bertahun-tahun, 2 tahun paling tidak saudara kita ada di dalam kondisi seperti itu. Gereja mulai mengalihkan ibadah yang onsite itu menjadi ibadah yang online. Nah, dengan situasi semacam ini, sebagian orang Kristen itu justru merasa senang. Karena kalau ibadahnya online dia gak perlu keluar rumah, dia gak perlu pergi ke gereja, dia tidak perlu bersekutu bersama ketemu dengan orang banyak, dia tidak perlu pelayanan, dia tidak perlu melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan dan kadangkala itu terasa merepotkan. Sehingga pada saat pandemi itu selesai dan kemudian dimintalah atau diajaklah, diundang kembali jemaat itu untuk datang. Wah, itu awal-awalnya susah banget kan saudara ya. Susah sekali untuk mendatangkan jemaat untuk kembali beribadah secara onsite. Hampir setiap kali saya bertemu dengan pemimpin gereja, rata-rata mengeluhkan, Bu, belum semua jemaat itu kembali, susah. Sebagian mereka sudah keenakan juga dengan ibadah online itu. Saudara-saudara, kata enak dengan ibadah online dan kemudian memilih untuk tidak datang ke gereja, memilih untuk tidak terlibat lagi di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang biasanya dilakukan di gereja, itu sebuah alasan yang sangat ironis sekali dan sangat menyedihkan sekali gitu.
Karena orang memilih ibadah dengan cara yang enak bagi dia dan bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tanda-tanda orang Kristen akhir zaman yang seperti ini ya, orang yang hidup di zaman kita seperti yang saya sampaikan ini banyak. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh gitu di dalam kehidupannya, di dalam Tuhan, dalam imannya, memprioritaskan Tuhan, melayani Tuhan dengan giat, rindu untuk bertumbuh, itu sudah tidak terlalu banyak orang Kristen dengan rasa dan semangat seperti ini gitu loh, saudara. Udah gak ada apinya. Jadi Kristen sih tetapi gak ada apinya gitu. Gak ada semangatnya, gak ada giatnya gitu. Kira-kira gereja akan jadi seperti apa ya di masa depan, saudara-saudara? Kira-kira kita akan menjadi orang Kristen seperti apa kalau cara kita di hadapan Tuhan itu hanya standarnya itu adalah apa yang enak buat saya. Kalau saya nggak enak, kalau saya terlalu repot, saya nggak mau gitu. Saudara, kalau kita membaca dengan teliti dan memahami kisah yang dituliskan di dalam kitab yang kita baca tadi, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ini, maka saudara akan temukan bahwa problem dari bangsa Israel ini kurang lebih situasinya sangat mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara. Bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh bangsa Israel ini meskipun kasusnya nggak sama. Kalau tadi kan beberapa kasus itu kan kasus-kasus modern yang kita alami sekarang. Tetapi kurang lebih situasinya sangat mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mereka ini kan disebut sebagai umat Allah, bangsa Israel ini kan. Umat kesayangan Tuhan bahkan, umat pilihan Tuhan. Umat yang sangat istimewa. Betul-betul label ini melekat dalam bangsa Israel ini, saudara. Dan mereka kalau dilihat di dalam hidupnya, dari hidupnya, maka apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam hidupnya itu tidak sesuai gitu dengan labelnya dia sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak sesuai. Kalau saudara membaca pasal-pasal lebih awal dari kitab 1 Samuel ini, maka saudara akan temukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang betul-betul melawan kepada Tuhan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan yang menandakan ketidaktaatan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang betul-betul tidak menunjukkan bahwa ini seperti umat Tuhan gitu loh. Sama kayak saya katakan tadi, Kristen sih tapi ya cuma di KTP-nya aja. Kalau lihat dalam kehidupannya itu enggak sama dengan label Kristennya gitu. Sama dengan orang Israel juga. Kalau lihat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini betul-betul tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat Allah, saudara-saudara. Nah, dari catatan Samuel di pasal yang ke-7 ini kita temukan di baris awal pasal yang kedua itu dikatakan bahwa selama 20 tahun bangsa Israel ini hidup dengan membelakangi Tuhan Allah dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya saja. Kira-kira seperti itu kalau saya parafrase atau saya katakan kembali ayat yang kedua ini. Selama 20 tahun bangsa Israel ini hidup dengan membelakangi Tuhan Allah dan hanya melakukan apa yang menyenangkan hatinya saja. Jadi kalau saudara perhatikan yang mereka lakukan itu banyak sekali yang bersifat dosa di hadapan Tuhan dan mereka menjalani kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala dewa-dewa orang Kanaan, dewa-dewanya orang Filistin. Mereka melakukan pelacuran bakti di mana-mana, saudara-saudara. Pelacuran bakti itu maksudnya mereka betul-betul melakukan seks bebas kepada siapapun, bukan hanya kepada istri atau suaminya. Karena rupanya di dalam budaya orang Kanaan dan juga diikuti oleh orang Filistin pada waktu itu, sesungguhnya pelacuran bakti atau melakukan seks bebas kepada siapapun itu adalah tanda penyembahan kepada dewa. Dan itu sangat menyenangkan dewa-dewa. Kalau mereka melakukan tindakan seperti itu, perbuatan seperti itu, maka kalau dewanya senang, maka dewa itu akan menurunkan hujan. Kalau dewa itu menurunkan hujan atas tanah, maka tanah itu akan menjadi subur. Kalau tanahnya subur, maka tanah itu akan menghasilkan panen yang baik bagi mereka, akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dan Samuel menyebutkan prinsip hidup yang seperti ini,
Hidup yang sama seperti bangsa-bangsa kafir yang sama sekali tidak mengenal Tuhan itu dilakukan oleh bangsa Israel selama 20 tahun, saudara-saudara. Itu kan panjang. Kita di pandemi itu 3 tahun aja terasa panjang. Ini 20 tahun mereka hidup dalam keadaan tidak mencerminkan kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi mereka terus-menerus melanggar ketetapan Allah dan hidup semaunya sendiri. Nah 20 tahun dalam gambaran waktu yang panjang itu, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Dan disebut sebagai orang-orang yang murtad, bahkan meninggalkan Tuhan. Gambaran kemurtatan orang-orang Israel ini kalau saudara membaca itu bisa terlihat jelas gitu. Apa sih yang terjadi pada orang-orang Israel ini? Pada era hakim-hakim dikatakan mereka itu meninggalkan Tuhan. Ini gambarannya orang Israel ya. Mereka itu meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan kepada Astoret, istrinya Baal, saudara-saudara. Ini dewa dan dewi yang sangat terkenal sekali di Kanaan. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sehingga mereka dirampoki. Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Itu kira-kira gambaran apa artinya meninggalkan Tuhan. Emang benar-benar tidak ingat Tuhan, saudara-saudara. Banyak gak ya orang-orang Kristen bahkan di zaman ini yang modelnya seperti ini. Kristen sih tapi tidak betul-betul ingat Tuhan gitu di dalam hidupnya. Kristen sih tapi gak menunjukkan kesungguhan imannya kepada Tuhan, ya modelnya kayak orang Israel ini. Jadi intinya selama 20 tahun Israel meninggalkan Tuhan, sampai satu titik mereka udah gak kuat lagi rupanya, saudara-saudara. Bagaimanapun mereka ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan ya. Jadi meskipun mereka pernah meninggalkan Tuhan, mereka gak setia sama Tuhan, mereka berbuat dosa melawan ketetapan Tuhan dan seterusnya. Tapi ada satu kali gitu di dalam hidup orang-orang seperti ini, dia punya rasa ingin sekali untuk berbalik kepada Tuhan gitu, saudara-saudara. Saking sudah tidak kuat dengan apa yang dia alami dalam hidupnya itu gitu. Ada yang menggelisahkan hatinya gitu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Nah itu yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Pada waktu itu mereka mengatakan bahwa kok sudah ikut dewa-dewa ini, sudah menjalankan kehidupan seperti orang-orang atau bangsa-bangsa lain, tapi kok mereka tetap seperti diperbudak oleh orang Filistin. Mereka kok tetap dijajah oleh orang Filistin ini. Mereka kok tetap menderita gitu hidupnya. Jadi mereka jadi bingung sebenarnya Tuhan yang mana yang harus diikuti gitu. Sampai akhirnya sudah tidak kuat lagi mereka datang berbondong-bondong kepada Samuel, saudara-saudara. Dan kemudian kepada Samuel itulah mereka datang dengan mengeluh, atau kalau dalam bahasa Ibrani itu dengan lemen, dengan meratap, dengan menangis di hadapan Samuel itu karena tidak tahan dengan kondisi dan penderitaan yang mereka alami secara terus-menerus. Akhirnya saat itu dikatakan bahwa mereka seperti merindukan Allah Yahweh, Allah mereka sendiri. Yang telah memelihara mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan kemudian mereka dipelihara di padang gurun dan seterusnya. Dan melihat bagaimana Tuhan sebenarnya adalah Allah yang setia tetapi telah mereka tinggalkan selama ini. Nah saudara perhatikan. Sebenarnya selama 20 tahun itu bukan Samuel gak ngomong apa-apa. Samuel itu berkhotbah berkali-kali, menegur mereka berkali-kali, memperingatkan Israel berkali-kali, tetapi mereka mengabaikan dan tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Tetapi pada hari itu Samuel kaget juga melihat begitu banyak orang-orang Israel datang kepada dia dengan keinginan besar dari diri mereka sendiri untuk balik kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu betul yang dikatakan oleh pemazmur bahwa dia itu adalah Allah yang panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia gitu. Kalau Tuhan Allah itu bukan Allah yang panjang sabar, maka melihat perbuatan bejatnya Israel itu dia pasti tidak mau terima lagi ini umat menjadi umatnya, saudara-saudara.
Tetapi melihat apa yang dilakukan oleh bangsa itu dan kemudian Samuel merasakan bahwa bangsa ini rindu untuk kembali di dalam kesedihannya. Persis seperti yang dikatakan oleh Paulus. Paulus itu pernah menuliskan begini, saudara, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dia katakan, sebab kesedihan menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi itulah yang dirasakan oleh Samuel melihat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu. Mereka datang kepada Samuel dengan kesedihan, dengan penyesalan, dan meminta tolong kepada Samuel untuk ditolong dihubungkan kembali dengan Allah Yahweh itu. Nah, saudara, dari bagian ini sebenarnya kita belajar bahwa pertobatan itu tidak akan pernah terjadi jika tidak dimulai dari kesadaran diri sendiri, saudara-saudara. Mau siapapun yang menasihati kita, aduh kamu salah, ayolah bertobat, ayolah kembali kepada Tuhan. Orang yang keras hatinya tidak akan mau kembali gitu. Sampai kepada dia sendiri, di dalam hatinya sendiri menginginkan pertobatan itu. Jadi pertobatan itu tidak akan pernah bisa terjadi jika tidak dimulai dari kesadaran diri sendiri yang meratapi dan menyesali dosanya. Karena pertobatan itu beda dengan lahir baru, saudara-saudara. Kalau lahir baru, regenerasi di dalam bahasa teologi, lahir baru itu terjadi satu kali di dalam kehidupan orang Kristen. Itulah saat Tuhan menyelamatkan saudara. Dan kelahiran baru itu bukan dibuat oleh kita. Gitu. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri lahir baru. Tetapi bertobat, saudara-saudara, bertobat itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan orang percaya ini. Gitu. Berkali-kali mungkin kita jatuh dan berkali-kali kita bertobat. Nah, pertobatan itu harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Karena orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, sudah mengalami regenerasi, sudah mengalami kelahiran baru, dia pasti punya potensi untuk bertobat, saudara-saudara. Karena Tuhan Allah ada di dalam dirinya. Perbuatan Tuhan yang menyelamatkan dia satu kali untuk selamanya itu tidak bisa dihapus sebenarnya. Tetapi oleh karena orang-orang berdosa dengan natur dosa di dalam dirinya ini membuat dia mudah sekali untuk jatuh, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali untuk bertobat. Dan saat itu untuk kesekian kalinya, saudara-saudara, Israel itu datang kepada Samuel mau bertobat. Diterima enggak? Diterima. Walaupun Samuel juga jengkel sebenarnya melihat mereka ini, tetapi Samuel menerima. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Samuel, pertobatan itu tidak hanya sekedar bicara soal kesedihan. Pertobatan itu tidak hanya bicara soal penyesalan, saudara-saudara. Tetapi pertobatan itu merupakan komitmen gitu. Untuk secara total meninggalkan dosanya dan kemudian berbalik kepada Tuhan Allah. Dan kemudian menjalankan kembali ketaatannya kepada Tuhan itu. Maka ada satu kutipan ya saudara dari seorang teolog bernama Richard Phillips. Dia mengatakan begini. Bagian tersulit dari pertobatan bukanlah pada tindakan menyesalnya. Karena semua orang gampang kalau nyesel, saudara-saudara. Orang tuh gampang sedih karena penyesalan, nyesel banget nih aku gitu. Jadi bagian tersulit dari pertobatan itu bukan terletak pada tindakan penyesalannya. Tetapi pada melakukan dengan taat apa yang disesalinya. Gitu. Sekali lagi ya saudara ya. Bagian tersulit dari pertobatan bukanlah pada tindakan penyesalannya. Tetapi pada melakukan dengan taat apa yang disesalinya. Karena penyesalan itu bisa aja sih memang muncul dari hati tapi keluar dari mulut kita. Tapi habis itu kita lupa, habis nyesel kita lupa dan kita berdosa lagi kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa menjaga komitmen itu. Kita gak bisa taat saudara-saudara. Kita tidak benar-benar bisa melakukan apa yang kita sesali itu gitu. Kalau misalnya ya saudara menyesal sekali karena saudara pernah bohong, pernah nipu orang misalnya kayak gitu ya. Saudara menyesal. Tapi kalau saudara tidak benar-benar kembali menjalankan apa yang benar dan kembali tetap menipu, artinya ya penyesalannya cuma di mulut saja. Makanya dikatakan kalau menyesal sih gampang.
Tapi melakukan apa yang kau sesali itu yang susah. Seperti Israel, saudara. Menyesali dosa itu udah bolak-balik. Tetapi bolak-balik juga mereka jatuh. Maka pada saat itu Samuel dengan sangat keras sekali mengatakan, tidak bisa ya hanya menyesal saja. Gitu. Kamu betul-betul harus meninggalkan semua dewa-dewa yang kau sembah selama ini. Kamu harus betul-betul menyucikan dirimu kembali dan kembali taat kepada Allah dan menjalani hidupmu sebagai umat perjanjian itu, sebagai umat pilihan itu. Maka kalau ditanya saudara ya, kenapa ya bagian yang tersulit dari pertobatan itu adalah apa yang dilakukan atas apa yang disesali. Kalau dilihat dari pertobatannya Israel, saudara-saudara, sebenarnya apa yang tersulit gitu? Yang paling sulit dari menjalankan kehidupan pertobatan itu adalah meninggalkan kebiasaan. Karena perbuatan dosa itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu susah sekali ditinggalkan. Kalau di dalam konteks orang Israel, bagi mereka meninggalkan kebiasaan penyembahan kepada berhala itu berat. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka gitu. Mereka sudah melakukannya terus-menerus setiap hari. Dan kalau mereka meninggalkan kebiasaan menyembah berhala itu, artinya kehidupan mereka ini akan beda dengan semua bangsa-bangsa di sekitar mereka. Menjadi beda itu kan susah, saudara-saudara. Bertahan untuk menjadi beda itu susah sekali. Karena sekitar mereka ini, mereka itu hidup di dalam budaya orang-orang yang menyembah Baal dan Astoret. Tidak ada satupun dari bangsa-bangsa itu menyembah Yahweh kecuali Israel. Jadi cuma satu-satunya mereka, kalau mereka kembali kepada Yahweh, maka mereka akan beda sama bangsa-bangsa lain. Mereka takut juga kalau perbedaan itu membuat mereka diserang lagi. Mereka takut juga bahwa perbedaan itu akan membuat mereka dikalahkan lagi oleh mereka gitu. Jadi mereka takut untuk sesungguhnya menjalani hidup pertobatan itu. Jika mereka berbalik kepada Allah, mereka harus melepaskan semua kebiasaan itu dan mereka akan jadi beda. Itu yang saya katakan tadi. Itulah bagian tersulit bagi seorang yang menjalankan hidup pertobatannya, saudara-saudara. Yaitu menjadi berbeda dengan dunia ini. Saudara, karena pada dasarnya kita ini adalah orang yang mudah terpengaruh. Mudah sekali terpengaruh. Saudara nonton TikTok aja bisa kepengaruh sama TikToknya gitu kan. Saudara nonton apapun gitu bisa terpengaruh. Saudara ngomong sama orang terpengaruh. Kita ini gampang sekali terpengaruh. Karena itu mengidentikan diri dengan dunia ini lebih gampang daripada hidup benar sebagai umat Tuhan. Jadi mereka itu menghadapi tantangan pertobatan yang tidak sangat mudah. Sama kayak kita sebenarnya, saudara-saudara. Menghadapi tantangan hidup sebagai seorang Kristen di tengah dunia ini kan tidak gampang. Katakanlah demikian, saudara, ketika seluruh dunia ini meyakini dan mendefinisikan ukuran kesuksesan itu adalah punya banyak uang dan menjadi kaya, maka kita pun akan mudah berpikiran sama, bukan? Ukuran kesuksesan kita ya kalau punya banyak uang, ukuran diberkati itu kalau punya banyak uang, kaya itu baru diberkati. Ukuran diberkati itu kalau sembuh dari sakit itu siapa yang mengatakannya gitu. Karena ukuran kesuksesan dunia yang sangat materialistik ini itu sudah meresap dan menjadi kebiasaan kita berpikir. Dan kita sudah ada di dalam konteks budaya dunia ini persis sama seperti yang orang dunia pikirkan. Padahal kesuksesan di mata Tuhan adalah memiliki hidup yang taat, yang setia kepada Tuhan. Tapi kalau berpikir demikian, kita malah dianggap aneh oleh dunia ini gitu. Kita malah dianggap bodoh oleh dunia ini gitu. Makan tuh setia, makan tuh komitmen, makan tuh taat. Jadi apa? Itu kan yang dunia katakan, saudara-saudara. Dan kita terus menerus diserang dengan perkataan-perkataan seperti itu. Akhirnya kita nggak tahan. Akhirnya kita lebih enak sama dengan dunia ini cara berpikirnya. Susah. Jadi memang betul ketika orang menjalani kehidupan Kristen dan pertobatannya itu yang paling susah adalah menjadi berbeda dengan dunia ini namun berada di dalam dunia ini. Itu adalah tantangan Israel pada waktu itu. Susah untuk meninggalkan kebiasaan. Dan Samuel tahu itu. Makanya kenapa Israel tuh bolak-balik jatuh dalam dosa dan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Sama kan kayak kita juga, saudara-saudara.
kebanyakan orang Kristen hari ini. Hal kedua yang sangat sulit sekali hidup di dalam pertobatan dan kemudian taat kepada Tuhan ya saudara, adalah meninggalkan kenikmatannya gitu. Kenikmatan dunia ini. Meninggalkan kenikmatan dunia ini benar-benar susah. Dunia ini menawarkan begitu banyak kesenangan saudara-saudara. Itu sebabnya dosa itu nikmat ketika dilakukan. Orang Kristen meskipun tahu bahwa upah dosa itu maut, saudara-saudara, tetapi ketika dosa itu dilakukan, segera dia lupa bahwa dosa itu akan menghancurkan dia gitu. Bahwa dosa itu akan membinasakan dia. Saking nikmatnya berbuat dosa, saudara-saudara. Sama halnya yang dialami oleh orang Israel, begitu nikmatnya. Bahwa pelacuran bakti melakukan seks kepada siapapun dengan bebas itu merupakan bagian penyembahan kepada dewa, itu sudah mereka nikmati bertahun-tahun, saudara-saudara. Mengumbar hawa nafsu sedemikian rupa dan bahkan melakukan seks bebas, pelacuran bakti di mana-mana itu bahkan membuat dewa senang, dan bahkan dewa itu akan menurunkan hujan, dan hujan itu akan membuat tanahnya subur, dan tanah subur itu akan menghasilkan panen yang begitu luar biasa banyak dan menguntungkan mereka. Itu sudah konsep cara pikir mereka yang susah sekali untuk dirubah, dan mereka sudah menikmati hidup dengan cara dunia seperti itu. Saudara, ini kalau saya bandingkan ya dengan cara orang Kristen mungkin yang hidup pada saat ini, katakanlah dia seorang pengusaha, katakanlah dia berjualan gitu misalnya saudara ya. Udah nikmat dengan mendapatkan keuntungan melalui kecurangan yang dia lakukan lewat apa misalnya ya, lewat timbangan yang tidak genap atau lewat apalah, dengan cara-cara tipuan-tipuan di dalam usaha berdagang. Dan dia sudah mendapatkan kenikmatan atas apa yang dia lakukan gitu ya. Dan untuk menjadi Kristen tuh harus meninggalkan yang seperti ini, pasti itu tidak mudah saudara-saudara. Karena dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dari kenikmatan dunia ini. Makanya kenapa banyak orang Kristen gak mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen gitu. Karena jadi sungguh-sungguh jadi orang Kristen itu susah katanya gitu. Takut rugi, takut bangkrut, takut tidak sejahtera hidupnya. Kalau hidup sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Makanya taunya dikit-dikit aja, jangan tahu banyak-banyak. Kalau tahu banyak-banyak jadi nggak enak gitu loh. Karena udah tahu kok tetap dilakukan. Saudara, itulah kondisi orang-orang Israel pada waktu itu. Maka saudara-saudara, kemudian dikatakan bahwa Samuel itu dengan sangat tegas sekali mengatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret di tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, perhatikan kalimat ini. Ada istilah yang sangat menarik dari kata apa yang dikatakan oleh Samuel ini. Diulang sebanyak 2 kali dengan tekanan yang sama, yaitu kata hati. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Kata hati ini penting sekali di dalam ucapan Samuel ini. Ada seorang teolog bernama Walter Wolf, dia mengatakan begini, the heart is the organ of commitment and loyalty. Itu dalam pandangan orang Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka meyakini bahwa hati ini merupakan tempat di organ di mana komitmen dan kesetiaan itu bertempat gitu. Jadi hati ini bukan sekedar perasaan, tapi hati ini adalah tempat di mana komitmen dan kesetiaan itu berada. Jadi yang diingatkan oleh Samuel di sini adalah Israel itu jangan sekedar nangis dan menyesal, tetapi harus memiliki a single heart, a single commitment, and a single loyalty. Dia harus memiliki hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, satu-satunya komitmen dan satu-satunya kesetiaan yang ada pada dirinya. Jadi ketika hati bangsa Israel ini belum sepenuhnya tertuju kepada Allah, maka pertobatan itu tidak akan sepenuhnya terjadi.
Karena mereka akan terus merasa keberatan meninggalkan kenikmatan itu, meninggalkan kebiasaan, terus mengeluh, terus akan komplain kepada Tuhan gitu. Karena kalau melihat seluruh catatan kekalahan bangsa Israel, selalu problemnya adalah ketidaktaatan. Heran betul lah saudara-saudara orang Israel ini. Sama kayak herannya saya juga melihat orang-orang Kristen hari ini. Masalah kita ini saudara dalam hidup ini, satu-satunya itu pasti berkaitan dengan problem ketidaktaatan, itu sudah pasti. Masalah orang Kristen sampai hari ini dari zaman dahulu kala. Bahkan ketika Israel kalah di tangan orang Filistin. Kalau saudara membaca di Samuel pasal yang keempat, itu juga penuh diwarnai dengan cerita ketidaktaatan. Yaitu kisah kekalahan Israel ini karena ketidaktaatan Imam Eli dan dua anaknya, Hofni dan Pinehas itu sampai mereka tewas, sampai mereka mati. Betul-betul karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan kemudian diikuti oleh seluruh rakyat Israel. Karena kepemimpinan Eli yang tidak baik itu, saudara-saudara. Dan pada akhirnya jadi seperti itulah Israel. Nah sebenarnya sudah dikatakan bahwa bangsa Israel ini tahu persis kok bahwa problem mereka itu adalah ketidaktaatan. Tapi itu juga yang mereka lakukan berkali-kali. Karena imannya memang mudah goyah. Kita ini gak firm gitu kalau beriman kepada Tuhan. Mudah goyah, gampang tergoda. Dan mereka juga melihat dengan jelas bagaimana kehidupan dan budaya serta kepercayaan orang-orang di sekitar mereka itu mempengaruhi mereka gitu. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan tuh gak utuh, gak single gitu saudara. Gak benar-benar terfokus gitu. Itu yang membuat iman menjadi gampang goyah dan kemudian kita jadi gampang gak taat gitu kepada Tuhan. Nah sejak itulah mereka mulai mencampur iman dan kesetiaan mereka kepada Allah-Allah bangsa Kanaan itu. Dan itu merubah pola hidup mereka. Membangun kebiasaan yang salah, dosa menjadi begitu berlumuran di dalam diri mereka. Nah di dalam hal inilah kemudian saudara, yang diperlihatkan adalah ya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak taat. Mungkin cara mendua hati ini yang kita lakukan saat ini tidak sama seperti Israel yang langsung menyembah kepada berhala. Tetapi saudara-saudara, seringkali yang kita jadikan berhala itu ya diri kita sendiri. Kita takluk pada keinginan diri kita sendiri atau keinginan daging yang menyeret kita melakukan hal-hal yang gak benar gitu. Kita takluk kepada keputusan diri kita yang salah. Kita takluk pada keinginan daging kita yang menyeret kita pada perbuatan dosa. Jadi berhalanya siapa? Berhalanya ya diri kita sendiri. Itu yang terjadi pada diri kita hari ini. Sampai pada satu titik mungkin saudara akan sadar betapa jahatnya dirimu. Betapa beratnya dosa yang kau lakukan, betapa jauhnya kau telah meninggalkan Tuhan. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, cerita ini yang saya sampaikan ini betul-betul merupakan gambaran orang Kristen hari ini. Jadi ketika Samuel melihat tekad yang kuat dari bangsa Israel untuk tetap akhirnya, ya pokoknya tekad mau bertobatlah benar. Dan kembali kepada Tuhan meskipun konsekuensi dari pertobatan itu sungguh sulit. Maka kemudian Samuel mengumpulkan umat Israel itu di Mizpah. Dan kemudian dia mendoakan mereka. Dan mereka menunjukkan tanda pertobatan. Dengan mencurahkan air sebagai tanda pembersihan diri di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa sebagai tanda perkabungan. Dan mereka berseru mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Lalu kemudian mereka katakan, Samuel tolong katakan kepada Tuhan. Supaya dia tidak meletakkan kami kembali pada jalan yang salah itu dan kemudian diserang lagi dan kemudian dikalahkan lagi oleh orang Filistin itu. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan mengampuni bangsa ini, saudara-saudara. Saudara, dan Tuhan mengampuni mereka. Dan Allah hadir di tengah mereka. Dan saat itu juga ketika Filistin menyerang mereka, Tuhan mengacau balaukan Filistin, dikatakan demikian, sampai kemudian Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada Israel. Dan mereka bukan hanya menang terhadap Filistin, tapi juga terhadap bangsa-bangsa di sekitar Filistin, kembali menjadi kekuasaannya Israel. Saudara, lalu kemudian disitulah dikatakan bahwa saat itu Samuel mendirikan tugu atau batu, saudara-saudara, yang dia sebut dengan Ebenezer, yang artinya adalah secara literal berarti the stone of help.
batu pertolongan. Batu pertolongan artinya Ebenezer itu. Batu pertolongan itu didirikan oleh Samuel untuk mengingatkan terus kepada bangsa Israel bahwa ketidaktaatan mereka itu yang membuat mereka kalah. Ketidaktaatan mereka itu yang menghancurkan mereka. Ketidaktaatan mereka itu yang membuat hidup mereka malang gitu. Tetapi Ebenezer itu, the stone of help, batu pertolongan itu akan mengingatkan mereka bahwa ketika mereka bertobat di hadapan Tuhan dan mereka taat kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka dan Tuhan memberikan kemenangan. Sampai Samuel katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita dengan menangnya Israel atas Filistin. Karena sebenarnya menangnya Israel atas Filistin itu benar-benar gak masuk akal. Filistin itu terlalu kuat untuk Israel, saudara-saudara. Tetapi kalau Israel bisa menang atas Filistin, itu benar-benar pertolongan Tuhan. Kepada Tuhan yang seperti ini, apakah kau memang masih bisa melawannya? Kira-kira begitu. Kepada Tuhan yang seperti ini, apakah kau bisa lawan dengan ketidaktaatanmu? Gitu. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita. Dan hanya orang-orang yang taatlah yang bisa merasakan pertolongan Tuhan itu dengan sempurna. Saudara, seringkali kita takut dan khawatir ya dengan hidup ini gitu loh. Kalau kita benar-benar taat sama Tuhan, kita takut rugi seperti saya katakan tadi. Kita takut bangkrut, kita takut tidak sejahtera hidupnya gitu. Kita takut kalau kita beriman dengan benar kepada Tuhan itu seolah-olah kita bisa banyak sekali kehilangan. Tetapi Ebenezer ini diperlihatkan Samuel kepada Israel. Ketika kamu betul-betul taat kepada Tuhan, Tuhan menolongmu. Kamu tidak rugi, kamu tidak kalah, tapi kamu menang. Itu Ebenezer. Saudara tahu nggak? Di pasal 4 kalau saudara baca di ayat pertama, Ebenezer itu sebenarnya sebuah nama tempat, saudara-saudara. Nama kota lah begitu. Di Ebenezer itulah 20 tahun yang lalu Israel tuh kalah di tangan Filistin. Habis di tangan Filistin di Ebenezer. Tapi kemudian ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Samuel mendirikan satu tugu batu yang dia sebut Ebenezer. Untuk mengingatkan di Ebenezer mereka pernah kalah karena ketidaktaatan. Tapi sekarang mereka lihat tugu batu itu dan itu disebut Ebenezer. Dan mereka menemukan pertolongan Tuhan di sana ketika mereka berbalik kepada Tuhan dan menjadi taat. Saudara, cerita ini benar-benar hebat sebenarnya. Untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memiliki kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan takut rugi, saudara-saudara. Tuhan tidak akan pernah merugikanmu. Tuhan tidak akan pernah membuatmu bangkrut. Tuhan tidak akan pernah membuatmu binasa. Jangan takut rugi mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan tidak akan pernah membuatmu rugi. Mengikut Tuhan akan membuatmu menemukan Ebenezer. Pertolongan Tuhan ada di mana-mana dan akan selalu membuatmu menang. Amin, saudara. Mari belajar menjadi Kristen yang baik, Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan cuma jadi Kristen KTP, karena itu tidak akan berguna sama sekali. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar betapa dunia ini begitu menggoda kami. Kami banyak sekali terpengaruh dengan nilai-nilai dunia ini. Kami tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang serius beriman kepada Tuhan. Kami bahkan kadang-kadang merasa ragu apakah memang betul Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami. Kami bahkan kadang-kadang tidak merasa bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan bersama dengan kami, sehingga kami mencari berbagai bentuk pertolongan dari tempat yang lain. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kami betapa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janji, Allah yang selalu menerima kami meskipun kami berkali-kali jatuh di dalam dosa, Allah yang terus mengampuni kami dan bahkan memberikan kepada kami pertolongan ketika kami kembali kepada Tuhan dan belajar untuk taat kepada Tuhan.
Bukankah Tuhan Allah adalah pertolongan kami? Tapi mengapa kami sering kali mencari pertolongan di tempat yang lain yang bukan Tuhan? Ya Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami betapa kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan untuk itulah kami beriman kepadamu dengan teguh. Hamba berdoa supaya firman Tuhan ini mengisi hati setiap jemaat Tuhan di GSRI Sunter yang berulang tahun ke-25 hari ini Tuhan. Supaya mereka betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang setia. Apapun yang terjadi di dunia ini mereka akan tetap memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan tidak digoyahkan oleh apapun juga. Karena mereka tahu bahwa Tuhannya adalah Ebenezer, tempat pertolongan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.